Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kita melanjutkan pokok bahasan kemarin, masih tentang pemrograman Visual Basic. Kalau kemarin penjenengan sudah mencoba mengisi data baik itu string maupun itu angka, sekarang kita lanjutkan di validasi di Visual Basic. Dalam pengisian data, kadang kita harus memastikan isinya. Maka itu dikatakan sebagai validasi. Nah, nanti ada beberapa perintah yang digunakan, ada len, ada trim, ada ltrim, ada left, ada right, ada mid. Nah, ini nanti sering kita gunakan pada saat kita melakukan validasi. Ya, trim sama ltrim. Kenapa ini ada muncul dua? Karena trim itu menghapus spasi kosong, kalau ltrim itu menghapus spasi kosong tadi sebelah kiri. Nah, nanti di sini ada juga nanti ada str itu ya. Str ini variabel. Ya, variabel ini. Ini str itu mengubah dari angka menjadi huruf, itu ada str. Tapi kalau value tak ceknya dulu sebentar ya. File kurung buka, file. Jadi kalau file itu mengubah dari karakter menjadi angka atau string jadi angka. File ya, ini variabel. Ini mengubah dari string angka menjadi angka. String angka menjadi angka. Kemudian nanti ada dan, ya, simbol dan ini untuk menghubungkan dua buah string, Nah, itu nanti kira-kira ada sejumlah perintah yang kita gunakan, ada macam-macam itu nih. Kemudian nanti ada juga untuk munculkan validasi, biasanya kalau salah nanti akan dimunculkan pesan kesalahan ya, atau message box. Nah, message box-nya nanti ada pesan, kode tombol, judul pusat pesan. Nah, kode tombol nanti jangan bisa gunakan ini ya, critical, exclamation, information, ataupun question. Nah, nanti yang beda hanya gambar kode tombolnya, nanti jangan perhatikan sendiri. Nah, kemudian sebagai contoh nanti mengisi NIP. Nah, NIP itu berisi XXX 99 min 999. Nah, NIP itu berjumlah 9 karakter. Nah, kemudian NIP-nya XX harus berisi DR, AK, CS, DS, ST gitu ya. Kemudian 99 berisi tahun masuk, 999-nya berisi nomor urut. Nah, kira-kira nanti kita mau mencoba mengisi bentuknya seperti ini. Ya, ada NIP, ada nama, ada bagian, ada masuk tahun kerja, ada masa kerja gitu ya. Bagian nanti muncul sendiri ya. NIP-nya kita isi, nama diisi, tahun masuk kerjanya muncul sendiri, masa kerjanya juga muncul sendiri. Nah,
Bagian tahun masuk kerja, masa kerja ini muncul karena NIP berarti. Jadi NIP ini nanti akan menghasilkan ini. Itu ya. Nah, sekarang kita mulai dari NIP berjumlah 9 karakter. Nah, kira-kira isinya bagaimana? Nah, isinya di sini. Ini yang kemarin ya, nanti bisa dicoba sendiri. Sekarang kita masuk di NIP IPress. Ya, IPress. Nah, kemudian seperti biasa if gitu ya. Kalau nanti pengennya huruf AD-nya besar berarti kayak ASCII gitu ya. Kayak ASCII sama dengan ASC kurung buka ASC kurung buka UKIS, nah, UKIS kurung buka CHR ke ASCII. Ya. Kemudian if ya, if ke ASCII sama dengan 13 sama dengan 13, then ya kita tutup and if ya biar nggak lupa, and if dulu ya. Kemudian baru di sini kita melakukan validasi. Nah, supaya ini ada komentarnya dikasih tanda petik 1, validasi jumlah karakter ya, jumlah karakter tadi harus berapa? Harus 9. Harus 9. Ya, validasinya isi karakternya, jumlah karakternya harus 9. Maka, nah kita lakukan if gitu ya. If menghitung jumlah karakter len ya, kurung buka len. Sebelah kanannya dihapus trim kurung buka. Nah, len trim apa variabelnya? Mi titik yang kita cek kan nip. Nah, txt nip titik teks kurung tutup 2 kali, dia harus 9. Berarti kalau lebih kecil 9 tidak boleh, lebih besar 9 juga nggak boleh. Nah, tidak sama dengan 9, then nah, kalau tidak sama 9, nah, baru dikasih pesan mskbox tanda petik 2, jumlah karakter yang diisikan ya, jumlah karakter yang diisikan harus 9. Ya, oke. Tanda petik 2, koma VB apa? VB information gitu ya. VB information. Ya, koma pesannya apa ya? Pesan NIP gitu aja boleh. Ini judul pesannya apa gitu? Pesan NIP. Nah, kemudian setelah diisi, nah, kita kembali ke NIP lagi, ke pengisian NIP lagi. Maka mi titik txt NIP titik set fokus. Nah, set fokus. Kemudian kita keluar exit sub. Ya, exit sub. And if ya. Nah, setelah kita coba ini, nah kita coba. Nah, kalau misalkan benar larinya kemana?
berarti larinya ke pengisian berikutnya. Pengisian berikutnya apa? Nama. Ya, berarti mi titik txt nama titik set fokus. Nah, ya. Sekarang kita coba apakah betul gitu ya. Nah, saya isi 1 2 3 enter gitu. Nah, jumlah ya artinya di sini harus 9. Oke. Ya, 3 4 5 6 7 8 9 0. Ini juga nggak mau karena ada 10 karakter. Ya, ini sekarang nolnya saya hapus. Enter. Nah, dia mau. Berarti validasi kita sudah betul. Nah, selanjutnya validasi selanjutnya itu adalah ya. Jadi harus 9 karakter. Sebentar ya, saya masukkan dulu. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini yang berikutnya karakter yang paling kiri isinya harus gitu ya. Nih. Dua karakter pertama harus ini gitu. Saya masukkan. Ya, harus ini nipnya ek-eknya dua karakter pertama harus ya, ek-ek itu dua karakter awal harus DR, AK, CS, DS, ST gitu ya. Dimana nanti DR itu munculnya direktur. Ya, DR itu direktur. Ya, koma AK akademik. Kemudian CS customer service, kemudian DS dosen, kemudian yang terakhir ST. ST itu staff. Nah, ST itu staff. Nah, seperti ini, guys. Nah, karena di sini ada dua kemungkinan, harus ini, kemudian ada jawabannya. Maka kalau kita hanya membatasi ini dengan ada jawabannya, mungkin bentuk programnya beda. Karena di sini harus DR dan seterusnya, tapi menghasilkan jawaban, maka bentuk validasinya akan seperti ini. Jadi letaknya di mana? Ya di bawahnya validasi itu. Ya, sekarang ini validasi isian.
2 karakter kiri, 2 karakter kiri. Nah, untuk memudahkan kita pada saat menggunakan if, daripada menulis left-nya panjang, maka di VB diperkenankan untuk menggunakan variabel bantu. Jadi gampangnya gini, kita pakai M kode gitu aja boleh, atau MKD. MKD itu nama variabel bebas, mau dikasih MKD boleh, M Hilda boleh, ya, M Afril boleh gitu ya, atau M Chandra juga boleh, M Dimas juga boleh, monggo silahkan. Nah, saya gunakan MKD, saya ambil kiri, left, ya, left, dari mi gitu, mi-nya mi titik txt nib, ya, nib, koma titik teks yang diambil sebanyak 2 kolom tutup. Nah, karena di situ ada 5 kemungkinan, maka kita pakai if, ya, if-nya sebanyak kemungkinan yang ada. Ya, kita gunakan if sebanyak kemungkinan yang ada. If yang pertama, if apakah MKD-nya sama dengan tanda petik DR. Ya, DR. Ya. Oke. Nah, kalau iya, maka then. Kalau DR kan berarti boleh gitu ya. Nah, kita munculkan di bagian mi titik txt bagian titik teks sama dengan tanda petik 2 direktur. Else if yang kedua, MKD-nya sama dengan AK. Then, kalau AK apa? Akademik ya. Nah, di sini mi titik txt bagian titik teks sama dengan akademik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, else if lagi ya. Yang ketiga, else if MKD lagi sama dengan tanda petik 2 AK kemudian CS ya, CS dan kalau CS tadi apa? Kalau CS customer service itu ya. Customer service. Ya, else if lagi yang keempat. MKD sama dengan DS gitu ya. Dan dosen. Ya, kemudian else if lagi yang kelima. Nah, kenapa kok sampai kelima? Kan pilihannya cuma 5. Ya karena ada yang keenam. Yang keenam kalau isinya salah. Ya, kalau kita kan kemungkinannya memang 5 jawabannya, cuman karena di sini ada jika salah. Nah, jika salah. Yang terakhir adalah ST
ya. Dan maka di sini kemungkinannya jadi 6. Kontrol V, karena di sini ada validasi gitu. Nah, ini stall. Nah, sekarang berarti pilihan yang ke-6 tinggal apa? Bukan else if tapi else. Else-nya message. Sorry. Ya. Else-nya MSG box ya. 2 karakter awal harus DR atau AK atau CS atau DS atau ST ya. Oke. Koma VB information ya. Masih sama pesan NIP ya. Nah, ini kembali ke NIP, berarti ini titik txt NIP titik set fokus exit tab. Ya, jangan lupa ini NIF juga. NIF. Nah, itu kita coba ya. Setelah kita coding, kita coba isinya SS gitu ya. SS 99 min 999. Nah, di situ udah muncul 2 karakter pertama harus ya. Oke. Ya, kemudian kita betulkan. Kita kasih, ini saya ganti ST. Nah, kita enter. Nah, dia mau stop gitu ya. Ya, kalau betul dia akan muncul di bawah. Nah, kodenya seperti itu. Nah, sekarang kita masukkan dulu ke sini ya. Ya. Ya, sekarang yang berikutnya kita akan munculkan apa ini? Oh, tahun masuk kerja gitu ya, tahun masuk kerja. Nah, tahun masuk kerja, tahun kerja itu diambil karakter ketiga gitu ya. Tahun kerja itu diambil karakter ketiga ya, maka kita nanti gunakan mid ya. Kita gunakan mid. Nah, logikanya begini ya, mulai 00. Nah, 00 itu nanti munculnya kan 2000. Sorry. Munculnya 2000. Ya, sedangkan kalau nanti muncul angkanya 99, nah, jika 00 nanti munculnya 2000. Tapi kalau 99 munculnya 1999.
Nah, kita logikanya begini. Logikanya kita lihat dua angka nanti kita ambil, kita bandingkan dengan nilai tertentu. Nah, nilai tertentunya berapa? Kalau misalkan pada tahun ini, kalau anggapannya usia pensiun itu 65, ya kita tarik. Ya, kita tarik 65. Ya, 65 tahun ya. Jadi misalkan usianya nanti 65. Jadi kalau saya 65 itu kira-kira tahun lahirnya kan tahun 55. Gitu nggih, tahun 55. Usianya tahun 55 berarti kan. Nah, kita bandingkan kalau nanti dua karakter itu di bawah 55, maka kita tambahkan angka 20 gitu ya. Logikanya begitu. Misalnya usia pensiun itu pensiun 65 misalkan, maka tahun lahirnya kan sekitar tahun kerja, katakanlah tahun kerjanya kan tahun 55 ya, tahun 1955 gitu ya. Dia mulai bekerja kan tahun 1955, tapi kan itu impossible ya. Jadi kan usianya berapa itu? Tambah 20 sudah 85 tahun ya. Misalkan. Ya. Maka tahun kerjanya kan 55 kalau sekarang. Nah, berarti nanti kita gampangnya begini. Kalau ya, tahunnya kurang dari 55, kita tambahkan 20, tambahkan angka 20 ya. Sedangkan kalau lebih dari 55 ditambah 19 ya. Nah, kira-kira begitu. Sekarang kita coba di codingnya ya. Saya coba di codingnya. Nah, kita ngambil mid. Nah, berarti misalkan STH itu S tahun gampangnya begitu ya. Kalau buat variabel kan paling sederhananya begitu. STH string tahun. Karena kita ngambilnya mid kurung buka mi titik txt nip ya titik teks ya, mulai nomor karakter ketiga sebanyak 2 ya, nomor karakter ketiga sebanyak 2 karena kan tahun kerja itu ditunjukkan di NIP itu mulai karakter ketiga setelah karakter kode bagian. Oke, jadi maka di situ STH. Kemudian setelah itu di value-kan VTH. Ya, VTH itu sama dengan value. File gitu ya, kurung buka. Value dari siapa? Oh, value dari STH. Nah, ini value dari STH. Nah, kemudian baru kita if. Apakah ini jangan V N aja ya, NTH number dari tahun. Apakah NTH itu lebih kecil dari 55? Dan nah, kalau iya, maka STH-nya gampangnya dimunculkan boleh ya, mi titik txt kerjanya titik teks tahun kerja itu sama dengan 20 disambung pakai dan STH. Else-nya ya, else-nya mi titik ya
txt kerja titik teks sama dengan 19 plus dan ya dan STH and if gitu. Nah sekarang kita coba apakah betul gitu ya. Kita coba misalkan AK akademik, dia masuknya tahun 04 min 7899 misalkan. Nah itu dia masuknya berarti 2004. Nah kalau misalkan ini saya ganti dengan 90 ya 1990 gitu ya. Nah itu kalau nanti sekarang kalau masa kerja bagaimana? Kalau masa kerja berarti tinggal bandingkan dengan nolnya gitu ya. Berarti mi titik txt masa itu sama titik teks itu ya, itu sama dengan tanda petik 2 tanda petik 2 sorry year ya, yearnya now tahunnya sistem dikurangi dengan value dari mi titik txt kerja titik teks. Sorry kurung ya, kita coba ya, kita jalankan ya, kita coba AK 85 min 0055 ya 35 tahun betul ya. Ya, nah demikian itu tentang validasi. Nanti monggo dipelajari, dipahami, dan dicoba. Ya, ingat membuat program tidak sama dengan mengetik Word. Artinya setiap kali panjenengan menambahkan silahkan dicoba dahulu. Ya, sekarang ini kita masukkan dulu ya. Baik, terima kasih. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Selamat mencoba. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.